Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin membawa renungan berjudul Rumah Bapa di Surga. Untuk itu silakan subscribe, share dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1-2. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok umat manusia di seluruh muka bumi ini. Setiap keluarga, baik kaya maupun miskin, pasti mendambakan memiliki rumah tempat tinggal. Rumah adalah tempat perlindungan dari berbagai ancaman bahaya dari hewan atau manusia jahat, juga untuk melindungi dari udara dingin, debu, cuaca, hujan, dan panas matahari. Rumahlah tempat tujuan ketika selesai melakukan aktivitas di luar, tempat berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan anak-anak, dan tempat beristirahat setelah lelah bekerja seharian. Ketika orang ingin bersilaturahmi dengan kita pun, umumnya mereka akan berkunjung ke rumah kita. Ada juga rumah yang digunakan untuk persekutuan doa, untuk melakukan industri, rumah tangga, dan untuk aktivitas lainnya. Karena rumah termasuk kebutuhan utama, maka orang akan berusaha keras mengumpulkan dana agar dapat memiliki rumah sendiri, karena tinggal di rumah kontrakan amat merepotkan. Jika kontrakan habis dan tidak bisa diperpanjang lagi, harus repot pindah rumah dan memboyong barang keperluan rumah tangga. Bagi orang kaya yang memiliki harta berlimpah, mereka dapat membangun rumah yang nyaman dengan bentuk arsitektur yang indah dan mewah. Memiliki perkarangan luas, lantai yang terbuat dari marmer indah. Mereka juga menggunakan desain interior yang menakjubkan, ruang kamar maupun ruang tamu ber-AC, perabotan terpasang indah dan mahal, pagar kokoh dan tinggi. Bahkan tidak sedikit yang memiliki kolam renang untuk bersantai dan berolahraga. Itulah rumah impian bagi hampir setiap orang. Namun hanya sebagian kecil saja yang mampu melakukan itu. Sebagian besar orang umumnya hanya memiliki rumah yang biasa dan sederhana dengan fasilitas secukupnya. Rumah dan pekarangan lebih kecil, bahkan terkadang sempit. Ada juga rumah yang amat sederhana, sumpek, berimpitan dengan tetangga, dikelilingi jalan-jalan sempit dan becek. Bahkan ada yang lebih malang lagi, itu para gelandangan yang tidak memiliki rumah. Mereka tinggal di emperan toko, di pasar, di kolong jembatan, hanya beralas kardus secukupnya, yang sebenarnya amat tidak layak. Itulah rumah tempat tinggal manusia di dunia yang tidak kekal, yang hanya bersifat sementara saja. Rumah semahal apapun akan pudar dan usang termakan usia. Banyak rumah yang dulunya besar dan kokoh, sekarang hanya tinggal puing-puing saja. Istana raja yang megah dan indah, kini tinggal tumpukan batu saja, sehingga harus dipugar lagi. Karena itu di dasar hati manusia ternyata juga membutuhkan tempat tinggal lain, yaitu tempat tinggal bersifat kekal di sorga. Itulah sebabnya banyak manusia berusaha berbuat baik, beribadah dan beramal. Itulah rumah kekal di sorga. Namun adakah jaminan bahwa kita akan memiliki rumah kekal di sorga? Ataukah jaminan itu hanya bersifat untung-untungan? Kalau beruntung masuk surga, kalau tidak beruntung masuk neraka. Jika kita berpikir seperti itu, sungguh amat berbahaya. Seharusnya kita sadar betul penderitaan apa yang akan dialami
jika gagal masuk ke rumah di surga, kita akan menerima penghukuman dan penderitaan kekal di neraka. Nah, Yesus adalah Allah yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasan kekal. Kini Yesus telah berada di surga. Dia pergi ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, umat yang percaya padanya. Itulah janji Allah, Sang Pemilik surga yang penuh dengan jaminan kepastian. Yesus berkata, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Itulah suatu kepastian. Yesus juga berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Yesus tidak hanya menyediakan tempat di sorga dan menunggu saja, namun Dia pun akan menjemput kita untuk masuk ke sana. Betapa besar kemurahan Tuhan pada kita. Perhatikanlah keyakinan orang percaya. Di koran selalu dituliskan, "Telah pulang ke rumah Bapa di surga." Itulah keyakinan yang besar umat Tuhan atas janji Yesus. Sudahkah Anda memiliki kepastian akan masuk ke rumah di surga? Ataukah Anda masih ragu-ragu? Yakinkah Anda bahwa Yesus yang telah kembali ke surga menyediakan tempat bagi Anda di sana? Tingkatkan imanmu pada Yesus. Hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan dan lakukan ajaran Tuhan di hari-harimu, maka yakinlah bahwa tempat tinggalmu sudah tersedia di surga. Amin.